Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau, berikan kami hikmat, berikan kami pimpinan-Mu sehingga pembacaan firman hari ini, perenungan hari ini boleh memberkati kami, mengingatkan kami, membentuk kami dan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah dibaharui oleh firman Tuhan, terambil dari 2 Tawarik pasal ke-34. Saya akan bacakan ayat pertama dan kedua saja. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa yang umumnya dilakukan oleh seorang anak berusia 8 tahun? Kegiatan biasanya adalah bersekolah dan bermain. Akan tetapi di dalam bacaan Alkitab kita tadi, seorang anak bernama Yosia diangkat menjadi raja. Dia sangat muda untuk memangku jabatan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil ketika menjadi seorang raja? Saudara, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mungkin wajar dan muncul ditanyakan oleh banyak orang ketika membaca kisah ini. Namun, meskipun dia masih kecil, dia menjalani sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Dia setia mencari Tuhan, dia menyingkirkan mezbah penyembahan Baal, dia menyingkirkan praktek penyembahan berhala. Raja Yosia mengambil keputusan untuk memperbaiki rumah Allah yang telah rusak dan menjalankan kehidupan peribadatan di hadapan Tuhan bagi penduduk di kerajaan Yehuda. Raja Yosia membuka diri terhadap teguran Tuhan atas pelanggaran umat berdasarkan kitab Taurat yang dia temukan di tembok bait Allah. Raja Yosia mengajak seluruh umat di kerajaan Yehuda untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Apakah Raja Yosia bertindak seperti ini karena dia memiliki ayah yang takut akan Tuhan? Ternyata tidak. Ayah dari Yosia adalah Amon, raja yang jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan, Raja Yosia tidak mengikuti teladan kehidupan ayahnya. Kehidupannya bertolak belakang dengan ayahnya. Pertanyaannya adalah mengapa Raja Yosia bisa tidak terpengaruh oleh teladan buruk yang diberikan oleh ayahnya? Raja Yosia menjalani kehidupan yang benar karena ia mengasihi Tuhan dan dia berusaha untuk menaati firman Tuhan. Setiap keputusan, setiap tindakan yang dilakukan oleh Raja Yosia disesuaikan dengan kehendak Tuhan yang dilakukan, tertulis di dalam firman Tuhan. Raja Yosia mengalami pembaruan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Teladan yang diperlihatkan oleh Raja Yosia mengingatkan kita bahwa perilaku orang tua yang buruk bukanlah menjadi pembenaran bagi kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Perilaku orang tua yang buruk belum tentu turun kepada anak-anaknya. Perilaku orang tua kita yang buruk tidak akan menurun pada kita bila kita hidup mengasihi Tuhan dan belajar mencintai dan menaati firman Tuhan. Saudara, apakah saudara ingin mengalami pembaruan agar kehidupan saudara berkenan kepada Tuhan? Saudara terimalah dan percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan cintailah Tuhan dan cintailah firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan firman-Mu untuk dapat kami baca sebagai pedoman kehidupan kami. Bapa, tolong kami untuk bukan hanya menerima keselamatan itu, tapi menghidupinya, bahkan memiliki kerinduan untuk mencari Engkau dan firman-Mu. Tolong kami dalam di tengah aktivitas kami, kesibukan kami, berikan kami kerinduan dan hasrat itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.